Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pelajaran Sejarah Indonesia kelas 11 pada pertemuan yang kedua. Materi kali ini tentang, seperti yang sudah disampaikan kemarin, yaitu penjajahan bangsa Barat atau kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, ini peta dunia nih, peta dunia. Peta dunia Indonesia itu yang ini Indonesia. Ini Indonesia. Nah, Indonesia itu yang ini. Tadi judulnya kedatangan bangsa Barat. Barat itu yang mana? Barat itu kan sebelah sini. Barat itu ke sebelah sini. Barat itu yang mana? Eropa, bangsa Eropa. Eropa itu yang mana? Yang ini, Eropa. Nah, jadi yang akan kita bahas itu kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Nu iya, hadiah. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia itu jauh sekali. Di Sinang Barang, mungkin di dia Sinang Barang, ke Jogja itu paling sebelah sini, itu jauh. Nah, tadi oke jauh, komodo juga dia jauh. Ini India, lamun ke Arab ke dia, di Indonesia ke haji itu ke dia, hajian. Ke India ke dia, ke Cina ke dia, kalau ke Jepang ini, Korea di dia Korea dan kalian nonton di Sinang Barang ke Korea berarti ke dia, ke Korea ke dia. Sekarang dari Eropa, dari sini kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Nah, dari ya, nanti di Eropa, di dia ke Indonesia, tadi ya. Ini kan jauh sekali, itu jauh sekali. Nah, Amerika, Brazil, di dia, Brazil. Ini Brazil misalnya. Eropa itu Portugal, Ronaldo, di dia Ronaldo. Di Spanyol, misalnya ini Perancis, Inggris, iya, Italia yang ini, Italia, nah, ini Eropa datang ke Indonesia tadi ya. Nah, pertanyaannya, naon bangsa Eropa datang ke Indonesia? Mengapa bangsa Eropa itu jauh-jauh datang ke Indonesia? Kenapa jauh-jauh datang ke Indonesia? Kenapa dari sini itu datang ke Indonesia? Nah, kayak gitu. Ini peta dunia. Ini Indonesia yang akan kita bahas itu penjajahan bangsa Eropa. Tadi ya datang ke Indonesia. Nah, kunaon sih datang ke Indonesia? Kumaha cara datang ke Indonesia yang jauh. Dulu itu jangan dibayangkan sama sekarang, kayak pesawat gampang. Dulu itu kan tahun 1300-an, 1400-an. Nah, ini caranya ternyata ini Indonesia kan. Bangsa Barat itu gini cara datang ke Indonesia. Nah, jadi kadari ya ngululingan ke kita. Ini Afrika, yang ini Afrika. Nah, bisa kamu kurang jelas. Ini Afrika ini, yang ini teh Afrika. Afrika. Jadi bangsa Barat itu datang ke kita, mapai Afrika, mapai sisi, ke Indonesia, Selat Malaka. Jadi seperti itu. Kalau yang lewat timur ada lagi yang ke sini, ke Amerika. Kayak Columbus itu ke dia, Columbus muka dia ke Amerika, coba bumi bulat nanti muter ketemu lagi ke dia datang ke Filipina ke dia datang Columbus itu yang Magellan-nya. Kalau Columbus itu sampai sini aja, maka dia nyangkanya menemukan Amerika, padahal bukan. Menemukan India karena tujuannya itu ke India, tapi datangnya ke Amerika. Makanya orang Amerika asli itu disebut Indian, orang India pada bukan. Nah itu, nah ini jalannya kadari ya, maruter Afrika kayaknya ke Indonesia gitu. Nah itu nanti dibahas minggu selanjutnya lah. Nah, apa sih latar belakangnya? Apa yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa itu datang ke Indonesia? Yang pertama itu kejatuhan Konstantinopel tahun 1953. Konstantinopel itu mana sih? Konstantinopel itu di sini Konstantinopel di sini tahun 1453. Kenapa kejatuhan Konstantinopel itu ke tangan Turki Utsmani menjadi daratan bangsa Eropa itu ke Indonesia? Kenapa? Nah, dulu itu perdagangan rempah-rempah didagangkan ke pedagang Arab, ke pedagang India. Kadari tadi dia di Laut Tengah tempat dagang teh, ya pasar nanti di dia. Setelah Konstantinopel dikuasai sama Turki Utsmani, temenang dagang ka dia orang Barat mah, orang ini mah. Ini kan terkait agama nih. Ini temenang dagang ka dia, makanya dia mikir kan ini butuh rempah-rempah ke mana ya supaya menang rempah-rempah. Oh, katanya rempah-rempah itu dari India, makanya dia nyari jalan sendiri ke sini ke India
Setelah sampai di India, oh ternyata bukan, rempah-rempah itu bukan dari India, tapi dari Malaka. Datang ke Malaka ke dia. Oh ternyata bukan di Malaka, ternyata dari Maluku. Maka datang lagi ke sini ke Maluku. Ini pusat rempah-rempah itu di sini di Maluku. Jadi gitu. Kenapa? Salah satunya kejatuhan Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Jadi dia orang-orang Eropa itu tidak bisa mendapatkan rempah-rempah di sini. Maka dia nyari rempah-rempah sendiri ke dia. Nguliling gitu. Karena dulu itu rempah-rempah diantaran ke pedagang India dia ke pasar. Ya gitu. Yang kedua apa? Yaitu mencari daerah penghasil rempah-rempah. Tadi itu ya gara-gara kejatuhan Konstantinopel jadi tidak bisa mencari rempah, tidak bisa mendapatkan rempah-rempah. Ya nyari sendiri gitu. Nah, terus ada semangat 3G. God, Glory, Gospel. God itu apa? God itu emas, kekayaan. Jadi mencari kekayaan, glory, kejayaan, apa banyak-banyak ini tanah jajahan, gospel, agama. Gitu. Terus perkembangan iptek, ya mereka juga bisa berlayar karena ditemukannya kompas, teropong, kapal yang lebih canggih. Namun gitu tewanian berlayar. Terus terinspirasi perjalanan Marco Polo, ya Marco Polo itu pernah jalan-jalan ke Cina gitu. Dari Eropa Marco Polo. Dia itu menggambarkan di bukunya itu Imago Mundi, keajaiban dunia. Wah, diterangkan. Oh, di Asia teh juga kieu. Wah, jadi orang Eropa teh yang apal gitu. Terus berkembangnya teori heliosentris. Heliosentris itu matahari, helio itu matahari sebagai sentralnya. Inti nama ini teori bumi itu bulat. Awalnya kan orang Eropa menganggapnya bumi datar. Oh, lamun bumi bulat mah jadi mual digubrak, lamun berlayar teh. Nah, jadi pada berlayar. Itu yang latar belakangi bangsa-bangsa Eropa itu, bangsa Eropa di sini datang ke Indonesia di sini. Bangsa Eropa itu datang ke Indonesia. Nah, jadi bangsa Eropa itu dari sini datang ke Indonesia ke sini yang melatar belakangnya tadi kejatuhan Konstantinopel, mencari rempah-rempah, perkembangan teknologi, perjalanan Marco Polo terinspirasi. Marco Polo itu datang ke dia ke Asianya lewat jalan darat, ke India, ke Cina, pulangnya lewat jalan laut. Itu latar belakangnya. Nah, bab sampai sini bab 1. Ada yang tanyakan? Kalau ada yang tanyakan silakan tanyakan di grup WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.